Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kami ada di sini hari ini. Saya selama kepingin datang ke Ambon. Dan hari inilah harinya Tuhan. Dan saya ada di sini. Terima kasih buat saudara-saudara semua yang ada di sini. Sudah berdoa bagi kami. Hari ini saya mau bicara mengenai gereja. Ya, karena kita ini semua gereja Tuhan. Memang namanya GKI, tapi yang sebenarnya kalau dimaksud dengan gereja itu bahasa Amerikanya itu eklesia. Artinya orang-orang yang dipisahkan dari dunia itu dihimpunkan bersama-sama di dalam satu tempat seperti ini. Kalau tetapi kita karena warga negara Republik Indonesia, kita harus mendaftarkan diri ke Departemen Agama dan nama kita GKI, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tapi sebenarnya kita ini ya ada lagi warga negara kita yang lain, yaitu warga negara sorga. Ya, dalam kerajaan sorga kita ini merupakan tubuh Kristus lokal untuk Ambon. Ada banyak anggota tubuh Kristus, saudaraku, di seluruh muka bumi ini. Dan kalau dikumpul, namanya tubuh Kristus yang universal sedunia. Dan dari berbagai-bagai zaman, dari mulai Tuhan Yesus abad pertama sampai nanti Tuhan Yesus datang, itu semua adalah satu tubuh Kristus. Jadi bagaimanapun juga, saudaraku, kita mesti mengerti siapa kita ini dalam Tuhan. Amin. Tidak akan selesai malam ini, tapi setidaknya supaya kita lebih bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mengenal siapa kita ini. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita, mengapa kita dipanggil dengan nama eklesia atau dengan gereja atau dengan artinya dipisahkan dari dunia? Karena memang kita sudah dipisahkan Tuhan dari hidup duniawi. Bukan berarti kita keluar dari dunia ini, tetapi dunia ini ada sistemnya yang sudah di bawah hukum dosa. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Dia menciptakannya baik sekali. Kita bisa baca di dalam buku Kejadian. Sampai manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, berdosa lalu berubah. Kita membaca saudaraku bagaimana kutuk turun, kutuk dosa itu turun, sehingga manusia kalau tadinya dia hanya menikmati Taman Eden yang sudah disediakan Tuhan begitu baiknya, ya, tetapi kemudian menjadi harus berkeringat, saudaraku, ya, kerja keras, sesuatu yang dialami atau terjadi karena dosa. Dan seterusnya generasi demi generasi sampai kepada kita ini. Jadi dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bertanya, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa ada bencana, kenapa ada tsunami, kenapa ada orang bersinggungan, kenapa ada mutilasi, kenapa ada orang memperkosa dan lain sebagainya, mencuri, korupsi. Nah, saudaraku, walaupun Tuhan baik dan Dia pada awalnya menciptakan manusia, tetapi kemudian manusia diberi kehendak bebas untuk patuh kepada Tuhan dengan kehendak bebas, karena manusia itu bukan robot. Tuhan tidak suka, saudaraku, kalau manusia itu patuh kepadanya seperti robot. Jadi Tuhan berikan kehendak bebas seperti Adam dan Hawa. Semua buah batang kayu boleh kau makan kecuali yang satu. Pilihlah untuk patuh kepada Tuhan. Amin. Tetapi ada yang tidak patuh, saudaraku. Makanya kita melihat dosa merajalela di mana-mana, dan ada akibat dosa dan ada kutuk dosa. Roma 3:3 berkata, semua manusia sudah berdosa. Mulai dari Adam, kodrat manusia, kesukaan manusia itu tidak usah diajar. Ya, saya selalu bercerita mengenai cucu saya. Saya punya 4 cucu, saudaraku. Ya, yang tua namanya Karissa, kemudian yang kedua laki-laki James, lalu Catherine, kemudian Marian. Itu Karissa dan James itu pada waktu mereka masih umur 2 tahun, bedanya hanya setahun lebih, saudaraku, dan 1 tahun, ibunya, bapaknya, dan saya, omanya, gak pernah mengajar. Nanti kalau mainanmu Karissa diambil oleh James
dicitak kepalanya. Ada itu saudara belajar. Tapi kalau nanti James itu merebut atau mengambil tanpa permisi dari kakaknya, langsung itu dicubit lah, didorong lah, dicitak lah. Begitulah sudah dosa itu memperhamba manusia. Sehingga dari kecil pun saudaraku, marah itu dosa. Anak-anak tahu marah saudaraku, lambat sedikit diganti pokoknya menjerit sekuat-kuatnya. Dia nggak peduli mamanya banyak kerjaan kan. Memang dia belum bisa ngomong, tapi setidaknya dia bisa sabar ya, karena kasih itu sabar. Tapi dia tinggal di situ, ya mempunyai dorongan ya untuk itu. Itulah akibat dosa. Itu sebabnya ada sistem dunia ini yang sudah jatuh pada dosa, menjadi hamba dosa. Karena kepada siapa kita patuh, kita menjadi hambanya. Adam Hawa patuh kepada suara setan. Tuhan bilang jangan makan, setan bilang makan, boleh. Dia turut setan, maka dia hamba dosa. Sampai sekarang kepada kita oleh satu orang, Roma 5 17 berkata demikian, karena satu orang kita pun semua sudah ikut-ikutan berdosa. Lalu kemudian saudaraku, upah dosa itu maut, Roma 6:23. Karena di surga itu gak ada dosa. Selama dosa itu belum diselesaikan, maka manusia dunia ini, semua manusia dunia ini, ujungnya harus ke neraka. Upah dosa maut. Tapi pada ayat yang sama, Roma 6:23 berkata, tapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Sebab begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang disetia memberikan anaknya yang tunggal, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian kita menerima dia sebagai Tuhan dan menerima darahnya, yang sudah percaya darahnya itu tercurah, dia disalibkan, dia disengsarakan gara-gara kita, hanya untuk kita. Dia nggak berdosa, tapi dia mau menggantikan kita, mengangkat dosa, menanggung upah dosa, menanggung hukuman dosa itu, sehingga dia harus mencurahkan darahnya, harus disengsarakan dan harus mati di kayu salib. Ibrani berkata tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Buktinya saudaraku, waktu Paskah pertama, pada Paskah pertama kita melihat semua orang Israel disuruh taruh darah di kosen pintunya. Kalau tidak ada darah, akan ada kematian anak sulung di situ. Bahasa Inggrisnya Paskah itu disebut Passover. Passover. If I see the blood, I will pass over you. Kalau lihat darah itu, aku akan lewati rumahmu. Itulah artinya. Jadi siapa saja yang punya darah orang Israel, entahkah dia masih mencuri, entahkah dia masih berbohong dan lain sebagainya, darah itu menyelamatkan dia. Amin. Tidak ada kematian anak sulung. Amin. Di rumah, tentunya di rumah orang Mesir, tidak percaya kepada Tuhan. Di rumah orang Mesir, mulai dari Firaun sampai kepada budak, sampai binatang, yang tidak ada darah di jenang pintunya, ada kematian anak sulung. Entahkah dia seorang yang baik, entahkah dia seorang pejabat, entahkah dia seorang cendekiawan, ya, atau ya orang-orang yang suka memberikan dermawan. Tetapi kalau tidak ada darah, maka dia akan mengalami kematian. Sekarang ini pun kita, siapa yang percaya darah Yesus menebus dia dan percaya dengan hatinya, dan Tuhan sudah membangkitkan dia pada hari ketiga untuk membenarkan kita, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan, Roma 10:9-10, maka dia diselamatkan. Amen. Dia tidak lagi dihukum oleh karena dosanya, dia tidak menuju neraka, tetapi dia beroleh hidup yang kekal, dia beroleh rumah di sorga, warga negara, anak Bapa. Itulah dia. Manusia ini hanya dua. Satu, seperti tadi, percaya kepada Tuhan, atau satu, tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus karena gak dengar atau karena gak mau. Sudah dengar tapi gak mau terima, tidak percaya.
Namun sepanjang dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata dia masih tetap dalam hukuman dosa. Tapi begitu dia terima Tuhan Yesus, maka dia dibenarkan oleh Allah karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosanya. Dan bagi mereka inilah kemudian Tuhan berkata supaya dipisahkan. Mengapa? Saudara tahu Perintah Agung berkata, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu majelis perubahan, ya. Kalau jadi murid itu harus diajari. Di mana diajari? Itulah di gereja. Makanya semua orang yang sudah terima Yesus, misalnya KKR di mana saja, besok kita KKR atau ada lagi KKR lain, atau di mana-mana seluruh muka bumi ini ada KKR, atau kita menginjil, lalu orang mau terima Yesus, dia udah selamat, betul. Tapi kalau dia hanya tinggal dalam keadaan itu seperti bayi baru lahir, tetap bayi, itu belum sampai masuk Tuhan. Tuhan mau kalau dia sudah selamat, sudah percaya Yesus, sudah diampuni dosanya, dia harus bertumbuh. Amin. Dia harus dipisahkan dari dunia ini supaya hidupnya berubah. Amin. Dari manusia lama yang hamba dosa menjadi manusia baru yang hamba kebenaran. Itu sebabnya hari ini dalam nama Yesus saya mohon kita semua setialah kita beribadah. Amin. Maksudnya bukan rutinitas datang hari Minggu, kemudian datang hadir di sini, lalu berikan korban, lalu menyanyi, mendengar firman, lalu bukan. Maksudnya kita itu dipisahkan dari dunia ini karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Nanti saya akan terangkan sedikit demi sedikit, saudaraku. Seterusnya nanti diteruskan oleh Bapak Kepala Sidang dan Ibu di sini dan pemimpin-pemimpin. Tetapi yang jelas, begitu kita lahir baru, saya mau terangkan dulu. Di sini siapa yang sudah percaya Yesus itu Juru Selamatnya? Oke, bagus. Itu yang paling penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua orang anggota gereja sudah lahir baru. Kita harus memastikan tiap-tiap kita, ya, kita itu sudah betul-betul seperti tadi ada darah Yesus dalam hati kita. Kalau dulu di pintu rumahnya, sekarang di pintu hati kita. Adakah Yesus dalam hati kita? Adakah hati kita percaya darah Yesus sudah tercurah untuk kita? Nah, kalau dia sudah percaya, maka kita sudah lahir baru. Sudah jadi anak Tuhan. Sudah masuk bahagian daripada gereja Tuhan. Kalau kita ada di sini, kita betul-betul gereja Tuhan. Ya. Karena ada juga orang yang datang ke gereja, dia belum terima Yesus, itu saudaraku harus betul-betul kita tolong. Ya, kalau itu saudara kita saksikan. Kalau ya Bapak Pendeta tentu harus memastikannya, pemimpin KKS harus memastikannya, supaya jangan hanya datang ke gereja, tapi harus sungguh-sungguh menjadi bagian dari eklesia. Orang yang dipisahkan. Haleluya. Jadi kita ini sesungguhnya dipisahkan Tuhan supaya kita berubah. Haleluya. Ya, saya bisa menerangkannya berubah ini, saudaraku. Kalau dalam buku Roma 6 berkata, dulu hamba dosa, sekarang hamba Yesus. Dulu hamba setan, ada ayatnya itu semua. Sekarang menjadi hamba kebenaran. Ya,
lama praktek sebagai dokter anak. Saudaraku, dokter anak itu dia menerima pasiennya, tugasnya mulai dari begitu anak lahir. Kalau masih dalam kandungan itu urusan bagian kebidanan. Tapi begitu anak lahir itu bagian kami. Entahkah anaknya lahir prematur, atau anaknya lahir cukup umur, anaknya sakit, atau anaknya sehat, itu tanggung jawab kami untuk membuat supaya pertama anak itu supaya jangan mati. Sebab banyak juga anak cepat mati. Hari pertama pun banyak yang mati, saudaraku. Kalau dia lahir nggak nangis itu biasanya terancam mati, ya. Kalau dia sudah tidak mati, saudaraku, kami usahakan jangan cacat. Sebab kalau misalnya dia sakit, nanti kalau sudah besar kan saudara lihat anak-anak yang gitu ya. Kami berusaha supaya anak itu sehat, ya. Dan kalaupun dia sudah sehat, kami berusaha. Ada namanya batita bawah 5 tahun, ya. Ada namanya balita bawah 3 tahun, bawah 5 tahun. Dan ada namanya kematian hari pertama, kematian minggu pertama, kematian bulan pertama, kematian tahun pertama, dan seterusnya. Jadi kami berusaha keras supaya bayi-bayi ini, terutama bayi-bayi Indonesia, supaya sehat dan juga cerdas dan juga kelak jadi orang yang berhasil untuk membina negara ini. Itu dari segi kedokterannya. Tetapi hidup di dunia ini sejajar. Kita juga dikatakan kalau kita lahir baru itu bayi-bayi rohani. Tidak boleh terus bayi, harus bertumbuh sehat. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya anak kita atau ponakan kita, bagi kita yang belum menikah, dia lahir semua sukacita, ya, si butet, si ucok. Kalau di Medan saudaraku, ya di sini apa namanya? Nyong, non, sama, oke. Lalu kemudian sesudah umurnya setahun, dia masih juga seperti bayi baru lahir. Dia pepes, padahal belum bisa jalan. Tentu kita kan merasa sedih. Ada apa dengan anakku ini, ponakanku? Kita kan sangat tidak bahagia. Atau udah 3 tahun saudaraku, dia sudah bisa makan sendiri, tetap gak bisa makan. Secara badani kita tahu, tetapi secara rohani sering kita tidak begitu mengerti. Begitupun kita sudah lahir baru, kita bisa tidak bertumbuh. Bahkan kadang-kadang kita tidak setia. Hari ini saya mau ajak saudara, kalau kita begitu tidak sukanya, tidak bahagianya, anak-anak itu tidak bertumbuh, begitulah Tuhan kepada kita. Tuhan tidak suka kita tidak bertumbuh. Saudara baca buku Ibrani, kalau dilihat dari umurmu, kata Tuhan, seharusnya kau udah jadi guru pun, bisa ngajar orang. Tapi ini masih susu lagi mau kasih kepadamu. Kenapa? Kerjamu masih bertengkar saja. Kerjamu pikiranmu duniawi saja. Sayang, mulai hari ini mari kita bertumbuh semua. Haleluya. Kalau kita bayi, saudaraku, semua kita tahu makanannya susu. Sudah nanti besar sedikit, makanannya mulai bubur. Besar lagi, makanannya makanan padat. Makanan anak Tuhan adalah firman. Amin. Ya, mulai dia contohnya, mulai dia selamat. Kalau dia sakit, saya dulu begitu, didoakan. Dia nggak tahu firman, pokoknya Bapak pendeta saya sakit, ya didoakan. Lalu sudah 6 bulan sakit lagi, didoakan. Udah setahun, didoakan. Jangan, mula-mula boleh. Lalu belajar firman. Bisa berdoa sendiri, belajar lagi firman, bisa mendoakan orang lain. Haleluya. Sehingga kita melihat dari bayi rohani menjadi anak-anak rohani, dewasa rohani, lalu kemudian bisa bukan memperanakkan dalam arti kata badani, bisa menyelamatkan orang lain lagi, memuridkan orang lain lagi, sehingga kita melihat kerajaan surga itu bertambah secara kuantitas, bertambah secara kualitas, semua bertambah dewasa dan semua bertambah banyak. Haleluya. Mengapa demikian? Karena pada mulanya Tuhan menciptakan manusia ini, itulah rencananya. Kalau kita baca, mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 1, saudaraku. Kejadian 1 yaitu 6, 27, 28. Berfirmanlah Allah, sudah dapat? Ada, oke. Baik, saya bacakan ya, saudara simak. Berfirmanlah Allah,
ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Oke. Haleluya. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak susulah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan ini, paling tidak 3 perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kedua, kita diciptakan supaya bertambah-tambah banyak. Ketiga, kita diciptakan untuk berkuasa. Itu semua hilang pada waktu manusia berdosa. Jadi Tuhan mau memulihkan itu kembali, sehingga kita kembali pada gambaran Tuhan tadi. Kalau kita mau dewasa, tentunya kita itu mesti bertambah-tambah menjadi seperti Yesus. Amin. Jadi saya dan saudara, begitu kita lahir baru, kita harus bertambah hari, bertambah-tambah menjadi seperti Yesus. Haleluya. Karena memang rencana Tuhan menciptakan saya dan saudara, semua manusia ini, supaya kita segambar dengan Dia. Kalau kita masih tetap seperti dulu, kalau dulu misalnya kita bohong, sekarang juga bohong. Kalau dulu kita ini suka khawatir, sekarang pun tetap khawatir. Kita tidak berubah, tidak menjadi seperti Yesus, dan orang tidak melihat kemuliaan Tuhan itu dikembalikan dalam hidup kita. Roma 3:23 berkata, semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan mau memulihkan itu kembali dengan mengubahkan kita hari lepas hari. Haleluya. Bagaimana mengubahkannya? Dengan firman. Ya. Kalau orang dunia berkata, ya ibu-ibu, istri-istri berkata, saya cemburu padamu suamiku karena saya mengasihimu. Betul? Biasa ya, kalau kita dengar orang-orang, ya kata-kata isinya, ya. Kamu cemburu kali pun pada suamimu itu. Iya, karena aku sayang pada dia. Tapi kalau kita sudah dibaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini, ialah kasih itu tidak cemburu. Amin. Kalau kita disakiti orang, kita berkata, terlalu dia, biar dia tahu rasa dulu. Kita pikir itu keadilan. Padahal Tuhan berkata, ampunilah orang yang menganiaya kita. Bahkan berkati musuh kita. Jadi harus diubah cara berpikir itu. Karena itu semua cara berpikir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saudaraku, sudah pun dia disalib, sudah pun dia tergantung, sudah pun menderita. Apa katanya? Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa mereka buat. Menurut saya tahunya mereka apa mereka buat. Mereka siksa Tuhan Yesus. Tapi begitulah pemurahnya Tuhan itu. Begitulah Tuhan suka mengampuni. Itu salah satu contoh kita itu suka mengampuni. Kalau kita mau berdoa, di manakah itu kita dapat? Itulah yang diberikan kepada kita, diajarkan oleh pemimpin-pemimpin kita di gereja. Hanya dalam gereja ada training, ada kebaktian, ada KKS. Itu semuanya adalah untuk mendewasakan kita. Haleluya. Kalau saya tanya saudara, manakah kita lebih berbahagia? Anak-anak atau bertambah dewasa? Puji Tuhan. Tahu saudara, anak-anak itu dia rentan terhadap serangan musuh. Harus dilindungi selalu. Jadi orang dewasa dia bisa berdiri teguh, bahkan dia bisa melawan setan dan bisa mengalahkan. Mari semua kita bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Mari jadi murid Tuhan sungguh-sungguh. Kalau jadi murid itu
1. Coba kalau kita di sini ada SMA lah, SMA, ada SMA Negeri 1 misalnya. Di mana anak sekolah SMA Negeri 1? Oh, kalau gitu dia masuknya masuk pagi atau masuk sore. Dia suka hati kapan dia mau datang, dia di situ sekolah. Wow, kapan kita akan tamat dia? Ya, kalau dia mau tamat, apalagi kalau dia mau sambung lagi ke fakultas, dia harus tetap rajin setia tiap hari sekolah, tiap hari belajar sungguh-sungguh, tiap hari lulus ujian. Kapan diuji, dia mesti dapat konten baik. Barulah dia bisa tambah hari, tambah naik, tambah tinggi, tambah jadi murid kepada pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga dalam Tuhan ini. Amin. Saudara, setialah kebaktian, setialah belajar firman, baik di rumah, baik di gereja. Setialah menjadi pelaku firman. Dan itu tidak berlaku hanya untuk saudara, untuk Pak Pendeta juga, untuk saya juga. Udah semua ini pun harus terus belajar, saudara. Haleluya. Saya harus banyak belajar sampai sekarang. Saya lagi yang paling perlu belajar. Amin. Kadang-kadang orang berpikir kalau dia udah tinggi sekolahnya nggak belajar. Tidak. Saya kalau mengajar di USU untuk satu mata pelajaran saya dibayar 8 jam kerja, 8 jam belajar. Karena untuk mengajarkan satu kuliah itu kita harus belajar 8 jam mempersiapkannya. Jadi kita tidak dibayar untuk 1 jam kuliah, kita dibayar untuk 8 jam. Berarti kalau dunia ini pun, ilmu dunia ini akan lenyap semuanya. Toh orang harus habis-habisan, saudaraku, memperjuangkannya. Apalagi untuk hidup kekal. Mari kita bersama. Haleluya. Supaya nanti kalau kita pulang ke surga, Tuhan senang kepada kita. Ada mahkota tersedia, mahkota yang kekal, jadi milik kita semuanya. Berapa besar pun saudaraku di dunia ini, kalau hanya berharap pada dunia ini, 1 Korintus 15, saudaraku, ayat 11 berkata, kalau hanya pada dunia ini saja kita berharap, kita orang paling malang. Artinya aku mau ikut Yesus, pokoknya kalau aku sakit aku sembuh, didoakan pendeta, pendeta kan harus mendoakan aku. Ya tidak bisa lah kalau dia namanya pendeta. Oke lah, didoakanlah terus. Aku mesti berkati, firman Tuhan berkata, nah Tuhan harus berkati. Aku kasih kesembuhanku, aku kasih korbanku, aku harus berkati. Oke lah, ya aku sehat, aku sembuh, aku harus berhasil, maka oke lah. Tapi itu semua tahu saudara, semua manusia mesti mati. Dan kalau kita mati itu tinggal semua. Apakah yang ada sesudah mati? Ada pengadilan Tuhan menentukan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Kalau kita melakukan apa yang disebut Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan akan menjadikan harta yang kekal di sorga, simpanlah hartamu di sorga, jangan di bumi, di mana apa namanya, ngengak dan karat akan menghabiskannya. Saudaraku, itu Tuhan itu tidak main-main mengatakan, simpanlah harta di sorga, ya kerjakanlah pekerjaan Tuhan, sedialah kepada Tuhan. Kalau 2 talenta saudara, kerjakan dua-duanya. 5 talenta, kerjakan 5-limanya. 1 talenta kerjakan. Itu adalah yang kekal di sorga. Haleluya. Kalau saudara kerjakan itu, Matius 6:33 berkata, sekaliannya pun ditambahkan Tuhan. Haleluya. Jadi saya dan saudara dalam hal ini harus bertumbuh hari lepas hari, harus berubah hari lepas hari, sampai menuju seperti itu. Sampai kapanpun tidak pernah sempurna, tetapi dalam perjalanan hidup kita nyata sekali kita itu suka berubah, mau berubah, berusaha berubah, dan jelas mau. Amin, saudaraku. Itu satu, ya. Kenapa kita, saudaraku, dipanggil masuk dalam gereja supaya berubah. Yang kedua tadi, saudaraku, kita ini semuanya harus beranak, ya. Beranak itu secara badani kita tentu diberikan Tuhan kemampuan untuk punya keturunan.
yang sebenarnya ada panggilan Tuhan. Ya, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya katakan bahwasanya gereja itu iglesia dipisahkan, tetapi banyak perumpamaan mengenai gereja. Ada rumah Tuhan, ada namanya tubuh Kristus. Ya, kalau tubuh Kristus ini semua ada fungsinya. Jadi saudara ini semua yang ada di sini sebenarnya ada panggilan Tuhan kepada saudara. Amin. Kalau saudara belajar ilmu kesehatan, saudara akan tahu ya, misalnya otot muka beda dengan otot tangan. Sama-sama otot tapi beda. Ya, kaki beda dengan perut dan lain, semua beda. Tapi semua perlu. Tidak ada yang tidak perlu. Nanti saudara berkata, apalah perlunya? Katakan saya teh kuping, ada perlunya saudaraku. Ya, teh kuping itu pahit sekali. Kalau masuk ke dalam kecil dia pahit, dia keluar. Tidak jadi kuping kita dikoreknya. Kalau nggak percaya besok korek coba. Maksud saya, begitulah pentingnya semua kita kepada Tuhan. Jadi jangan katakan saya nggak ada pendidikan, saya nggak sekolah teologi, oh saya ini bukan orang yang pintar. Tidak ada. Semua Tuhan perlu kita. Saudara kerjakan apa yang dulu. Semua punya talenta. Haleluya. Talenta yang paling mudah senyum manis. Saudara kalau punya senyum manis, saudara senyum, separuh persoalan orang sudah hilang. Pada hari Minggu, saudara kata, haleluya saudaraku, apa kabar, Tuhan memberkatimu. Hilang separuh, aku Minggu gak datang lagi. Asal kenapa aku gereja disambut oleh anak-anak Tuhan, apapun persoalanku, sudah merasa seperti sudah hilang semuanya. Nah itulah talenta saudara. Ya, buka mulut kita untuk memberkati. Selain itu Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita. Ada yang suaranya baik, ya, jangan pakai di karaoke saja saudaraku. Pakai dalam puji Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan. Ya, kalau di dalam buku Efesus mengenai tubuh Kristus, sebenarnya pelayanan itu di gereja bukan pekerjaan mocok-mocok. Jadi misalnya kalau saya dokter, saya mocok-mocok kerja di gereja, no. Kalau saya dokter dan kerjanya keras, paling kerja keras di dunia ini saya rasa satu dokter, satu pendeta. Kenapa? Kalau dokter saya rasakan kita mau libur, tapi kalau orang yang udah mau mati nggak bisa, jangan mati dulu ya. Aku mau libur nggak bisa saudara. So harus jaga dia sampai dia jangan mati kalau bisa. Ya. So bilang, Pak maaf ya saya mau libur ya, mau mati ada apa-apa, tolong jaga ya. Tunggulah saya pun nggak ada itu saudaraku. Pendeta pun begitu. Ya, nggak bisa libur kalau misalnya ada orang menikah, saudaraku jangan kok nggak bisa saudara. Kalau dia mau menikah atau kami anak mau lahir, jangan lahir dulu ya. Kami ada acara ulang tahun di rumah, nggak bisa saudaraku. Batal semuanya. Apa yang harus kita kerjakan untuk menolong orang, begitulah saudara. Ya. Tetapi walaupun begitu, kita punya panggilan, punya karunia, punya talenta, punya tempat dalam tubuh Kristus yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya saya saudaraku, saya suka jadi dokter anak. Ya sangat suka. Dari SD saya udah pengen jadi dokter saudaraku, dokter anak. Saya pikir dulu dokter anak itu SMA, dokter 3 tahun, dokter anak 3 tahun. Tapi itu banyak tidak. Ya sampai lama kemudian sambung lagi saya saudaraku spesialis lagi spesialis. Lama sekolahnya saya suka itu. Dan begitu saya selamat, lalu saya melayani Tuhan sampai pada satu titik saya harus memilih. Kalau saya meneruskan jadi dokter anak, maka saya menelantarkan panggilan saya. Kalau saya masuk kepada panggilan saya penuh, saya harus meninggalkan kerja saya di fakultas. Sebab berarti nanti saya korupsi di sini. Saya kerja tidak. Saya disuruh Tuhan mencari orang yang selalu bersungguh-sungguh hati. Amin. Lalu saya merasakan Tuhan memanggil saudaraku, kalau dokter anak itu banyak bisa menggantikannya. Saya tawarkan siapa yang mau, saya didik seberapa ilmu saya ini. Tapi untuk jadi hamba Tuhan saudaraku tidak banyak orang mau. Ya, dan itu panggilan yang tidak bisa digantikan orang lain lagi. Lalu kemudian saudaraku saya mau pensiun beberapa tahun lagi. Saya bilang sama Pak Munti, ya Pak, saya kan tinggal beberapa tahun lagi pensiun, saya siapkan. Lalu Pak Munti berkata,
pensiun dari kerajaan sorga jauh lebih baik daripada pensiun negara Republik Indonesia. Saya beriman, percaya, dan saya tinggalkan semua saudara. Orang bilang saya gila, ya, karena di seluruh USU itu di rumah sakit, namanya rumah sakit Tirngadi pada waktu itu, ya, saudara, tidak ada dokter Kristen. Kami hanya dua, saya dan adik ipar saya, adik Pak Munting. Ya, jadi waktu saya minta berhenti, orang Kristen yang marah. Saudara, dia bilang, kau tidak banyak orang Kristen. Kalau saya bilang berhenti, saya gantikan aku, tapi aku akan sedia Tuhan. Lalu orang yang Muslimnya berkata, sok kali, macam hebat kali lah jadi pendeta itu. Saya memang hebat, saya memang gila Yesus. Dan saudaraku, dan saya tidak pernah menyesal, karena itu panggilan Tuhan. Dan saya bersyukur saudaraku, kalau saya tidak menyambutnya, saya sudah di mana-mana sekarang ini. Ya, karena ya kawan-kawan saya hampir semuanya sudah meninggal. Satu tinggal saudaraku dengan segala macam keluhan. Ada yang sudah tidak jalan, tidak bisa jalan, ada yang operasi dan sebagainya. Dan saya masih sampai di Ambon pada hari ini. Begitulah kurang-kurangnya. Jadi saya rasa saudara, marilah ikuti apa panggilan Tuhan. Tuhan sudah bicara kepada saudara, sambutlah itu saudara. Ada rencana Tuhan dalam, kalau misalnya saudara tangan, kalau saudara tidak mau jadi tangan, maka tubuh Kristus itu puntung tangannya. Atau saudara sudah jadi pelayanan dan saudara tinggalkan itu, maka saudara buntungilah itu tubuh Kristus. Jangan saudara. Tempat yang sudah Tuhan taruh, karunia yang sudah Tuhan taruh, kelengkapan ya yang sudah Tuhan taruh, itu semuanya saudara harus jalankanlah dengan segenap hati saudara. Itu kehormatan sungguh-sungguh untuk bisa melayani Tuhan. Haleluya. Saya lihat ada satu orang jiwa di Medan itu, dia punya karunia menginjil luar biasa. Kita ini semua bisa menginjil, tapi tidak semua orang punya karunia yang sama. Dia kalau menginjil saudaraku, dia selalu aja ada, saya bilang, minggu bukannya orang sudah datang ke gereja. Dan dia bersaksi 1 tahun 365 hari, dia memenangkan lebih dari 300 jiwa 1 tahun. Nah itu karunianya. Kita tidak punya karunia seperti itu, gak apa-apa. Walaupun 1 bulan dapat 1, no problem. Tapi kerjakan. Haleluya. Kalau saudara punya talenta saudara membuat supaya ruangan ini bersih rapi, kerjakan. Kalau saudara tidak kerjakan, tidak ada yang lain, hanya saudara sebenarnya disuruh Tuhan. Maka saudaraku, kami di sini asal masuk kami bersih, karena aku cuma hacim. Besoknya sudah bilang. Tapi kalau sudah kerjakan, nggak ada orang menghargai saudara, tapi Tuhan tahu, saudara tahu apa yang saudara lakukan. Mungkin orang lain bisa mengerjakannya, tapi kalau bukan itu karunianya, tidak sebaik kalau saudara kerjakan. Berilah yang terbaik selalu kepada Tuhan. Saudara berdoa untuk itu. Saudara akan mulai melayani. Pada waktu saudara melayani, saudara akan lihat bagaimana Tuhan melengkapi saudara masing-masing, dan sehingga tubuh Kristus ini menjadi satu tubuh Kristus yang memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Bersehati satu dengan yang lain dan setia satu dengan yang lain. Tetap tinggal, jangan pernah tinggalkan gereja Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Ya, saya ini marga saya, guru saya sendiri. Ya, saya tidak memilih. Waktu saya dikandung, saya katakan misalnya lah, saya mau lahir di keluarga sendiri. Enggak, Tuhan yang menetapkan saya lahir di keluarga sendiri. Amin. Ada banyak keluarga di kota Medan, tapi Tuhan taruh saya di rahim ibu sendiri. Begitu juga yang lain, anak-anak saya, bukan dia menetapkan jadi anak kami, saudara. Tuhan menetapkan sehingga jadi bermunti semuanya. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan kita satu tempat, saudara, hargakanlah itu. Tentunya ada banyak perjuangan, tapi semua perjuangan itu, firman Tuhan berkata, semua dibuat untuk menjadi kebaikan kepada kita. Jangan bersungguh-sungguh, jangan patah hati, jangan menyerah. Temukan kebaikan itu. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Apapun yang jadi dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita rasakan itu adalah aniaya, Tuhan berkata, kalau kita mengikut Tuhan, kita akan mengalami aniaya. Tapi itu akan menambahkan ketekunan, kedewasaan rohani kita, dan upah yang kekal di surga. Jadi saudara, sekali lagi, saudara sungguh-sungguh saudara bertumbuh, dan kemudian apapun pelayanan saudara, tempat saudara, karunia saudara, kerjakan dengan segenap hati. Saya sangat suka ayat yang mengatakan 2 Tawarin 16 ayat 9a. Ya,
Apakah itu Tuhan memata, Tuhan mencari di seluruh muka bumi ini untuk orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, untuk mencurahkan kuasanya kepada orang ini. Haleluya. Mari kita bersungguh-sungguh hati semua saudara DKI Ambon ini. Lalu nanti saudaraku, ada berapa penduduk kota Ambon ini? 0,5 juta, 1 juta. Mata Tuhan menilik seluruh kota Ambon. Dan dari situ dia lihat siapa bersungguh-sungguh hati dan mencurahkan kuasanya kepada orang itu. Dan akhirnya tidak ada orang bersungguh-sungguh hati dan tidak bersungguh-sungguh hati. Membaca buku Maliaki mengatakan demikian. Sehingga kadang-kadang kita heran, ya, orang heran, kita pun heran. Kenapa saudaraku? Ya, tempat itu yang seharusnya bukan bagi saudara, Tuhan buka bagi saudara. Kenapa? Karena Tuhan mencurahkan kuasanya. Seharusnya saudara mengalami ini, ternyata saudara tidak mengalami hal yang tidak baik. Tuhan melepaskan saudara dari hal itu. Seharusnya untuk saudara tidak begitu besar, tapi Tuhan berikan saudara sangat berlimpah. Karena Tuhan suka mencurahkan kuasanya. Temukanlah saudaraku, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup saudara, karena saudara bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, saya minta tadi dikatakan sini, ya, beranak cucu itu, yaitu beranak cucu rohani, mari jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Kita perjamuan kudus 1 Korintus 3 pada dikatakan diberitakan kematian Tuhan itu sampai Dia datang kembali. Artinya saya dan saudara harus memberitakan Injil. Pada waktu kita menerima perjamuan kudus, kita mengerti Yesus mati bagi kita dan kita harus memberitakannya sampai Dia datang. Tidak sulit memberitakan Injil, saudaraku. Mengapa? Dimulai dari hati yang mengasihi. Mengasihi Tuhan, percaya betapa besar kasih-Nya, dan kita rasakan itu. Ya, saya selamat saudaraku. Pada waktu saya diajak kawan saya KKR kebaktian Paskah, waktu itu Yesus, saudaraku, kor menyanyikan dan firman Tuhan, semua sudah kuserahkan bagiku. Apa yang kuserahkan bagiku? Paskah kita bicara mengenai kematian Tuhan. Semua sudah kutanggungkan bagiku. Saya tahu betul bagaimana sengsara Tuhan. Tadinya itu hanya cerita, tapi pada hari itu saya rasakan betapa Dia sangat mengasihi saya, sehingga Dia menanggungkan semua sengsara itu. Apa yang kutanggungkan bagiku? Semua sudah kuberikan, sudah kuserahkan, sudah kutanggungkan. Apa yang kau berikan bagiku? Apa yang kau serahkan bagiku? Apa yang kau tanggungkan? Saya menangis, sebenarnya saya katakan, Yesus Tuhan, seluruh hidupku Tuhan untuk Tuhan, Engkau juru selamat. Berseru saudaraku, tidak keluar berseru, tapi hati saya menjerit kepada Tuhan, air mata saya bercucuran. Saya rasa satu beban dosa selama ini yang menggantoli diri saya lenyap selama-lamanya, dan damai sejahtera Tuhan sangat membantu saya. Sejak itu, saudara, seperti kata Paulus, akan penglihatan yang aku terima itu aku tidak pernah tidak setia. Saya juga tidak pernah saudara dibuat Roh Kudus. Saya ingat betul bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Saudaraku, bukan cuma saya, kita semua oleh kasih Tuhan sudah diselamatkan. Perjamuan kudus mengingatkan kita selalu, mari kita beritakan, mari kita serahkan hidup kita untuk memberitakan Yesus itu Tuhan. Jangan pernah mau berhenti. Nanti Vicky dan Joyce akan menyampaikan kepada saudara lebih lanjut bagaimana bertumbuh dalam Tuhan dan bagaimana jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Karena itulah kehendak Tuhan. Dari kita sudah baca pada Tuhan menciptakan manusia, Dia mau kita bertambah banyak. Biarlah banyak anak rohani kita dengan penginjilan yang tidak henti-hentinya, saudaraku. Haleluya. Biarlah kita berubah menjadi seperti Yesus kepada kakak dewasa. Amin. Dan biarlah kita dikembalikan Tuhan kuasa kepada kita. Kalau kita bersungguh-sungguh hati, Tuhan curahkan kuasanya kepada kita, dan hidup kita lebih daripada orang yang benar. Haleluya. Kita akan lihat saudara kemuliaan Tuhan dipancarkan dalam kehidupan kita pribadi, juga dalam gereja Tuhan. Dan dengan itulah saudaraku, kota Ambon melihat Tuhan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam sekolah kita, dalam pergaulan kita, di dalam bisnis kita. Lalu Tuhan pada waktu Dia ditinggikan dalam hidup kita, maka Dia akan menarik orang datang kepada kita. Itulah kesaksian kehidupan saudaraku yang berikan Tuhan.
Ya, pada waktu Tuhan berkata, penuhkan dengan Roh Kudus. Memang kita bahasa roh, memang kita menginjil dengan urapan, tapi juga hidup yang diubahkan. Dan kesaksian itu lengkap kepada jiwa-jiwa, sehingga mereka tidak bisa lagi berdalih hanya karena mereka mengeraskan hati, tapi dari pihak kita kasih Tuhan mengalir. Haleluya. Adakah saudara bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan? Ya, bertumbuhlah semuanya, berubahlah semuanya, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Terimalah pengajaran untuk bisa bertumbuh. Amin. Kemudian bertambah-tambah, melebar, saudaraku, beranak cucu, menginjillah selalu setiap hari. Amin. Hiduplah bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, penuh selalu Roh Kudus, maka kita akan lihat kuasa Tuhan jadi dalam hidup kita. Bukannya lagi kita ditindas setan, tetapi kita sudah menjadi hamba Yesus. Dan hamba Yesus, saudaraku, adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang haleluya. Tahukah saudara, itu semuanya kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita. Dan itu tidak kita lakukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh Kudus yang tinggal dan memenuhkan hati kita. Saya percaya hari ini Tuhan sudah berahmat kepada kita semuanya, saudaraku. Apa yang saya katakan tadi adalah pedang bermata dua, adalah saya juga harus melakukannya sepanjang hidup saya. Saudara juga harus melakukannya sepanjang hidup saudara, karena itu adalah kebenaran hidup. Siapakah saudara yang percaya hari ini? Saya tanya, bahwasanya Tuhan mau supaya kita berubah menjadi seperti Yesus, subhanahu wa ta'ala. Puji Tuhan. Siapa saudara yang mau supaya saudara punya banyak anak rohani? Puji Tuhan. Siapa saudara mau supaya hidup saudara berkuasa di bumi ini, tidak lagi ditindas setan, tetapi saudara mengusir setan dan menerima kuasa Tuhan? Jangan turunkan tangan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tangan saudara, ikut saya. Tuhan Yesus, saya percaya kalau juru selamatku yang mengubahkan hidupku, jika setiap hari saya semakin menjadi seperti Yesus. Saya juga berjanji Tuhan, menyerahkan hidup saya untuk memberitakan Injil-Mu, supaya banyak anak rohani saya memenuhi bumi ini. Saya juga mengikut Engkau Tuhan, dengan sungguh-sungguh menerima kuasa-Mu, sehingga hidup saya tidak lagi dibawa kuasa setan, tetapi berkuasa memerintah dan mengusir setan. Hidup saya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dijadikanlah kepada saya di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya katakan amin. 3 kali katakan amin. Amin, amin, amin. Dijadikanlah kepada saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat bersukacita. Saudara semuanya sangat atentif, sangat memperhatikan. Tidak ada firman Tuhan ini yang lenyap, tapi selalu bekerja menjadikan buah kepada saudara. Haleluya. Saya minta Joyce